Baiklah, jadi malam ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kang Asep dan kemudian nanti kita ada hipnoterapi massal. Dan saya nggak bohong, saya tadi posting bahwa hasil dari hipnoterapi massal itu memang saya rasakan. Bagaimana kemudian saya bisa lebih tenang uh, menghadapi situasi sekarang. Kok tadinya penuh dengan ketidakpastian ya. Jadi makasih laporannya. Uh, Tadinya penuh ketidakpastian, terus jadi agak-agak stres begitu. Tapi sejak Jumat lalu begitu dikasih hipnoterapi sama Kang Asep, saya merasa tiba-tiba saya bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Saya bisa berdamai dengan ketakutan saya. Saya mencoba untuk keluar dari fear zone dan mulai mempelajari SOP, standar operating procedure yang harus dilakukan menghadapi COVID. Nah, saya ikutin aja itu yang namanya cuci tangan setiap setengah jam karena saya di rumah ya. Kalau di luar rumah harus lebih sering lagi karena ketemu dengan banyak orang. Sementara Kang Asep Herna, oke. Sementara kalau di rumah kan diam di rumah, cuma dari kamar tidur ke kamar kerja. Halo Kang Asep, Halo Pak, Assalamualaikum. selamat malam Pak. Iya, gimana kabarnya Kang Ya, Asep? Alhamdulillah baik Pak. Iya, bagus, bagus. Oke, Ya, siap Pak. ya ini suara saya jelas Kang Asep? Jelas sekarang, tadi saya agak kesulitan untuk connect kayaknya buffering terus, tapi sekarang udah normal Pak. Ya, ya, bagus, Alhamdulillah. Ya, ini saya barusan cerita sama teman-teman bahwa Ya, saya nggak bohong nih, nggak bohong. Jadi begitu minggu lalu mengikuti hipnoterapi massal bersama Kang Asep, ya, ya. saya tiba-tiba bisa berdamai sama diri sendiri. Jadi yang Uh, tadinya pikirannya takut ini, takut itu, ntar megang ini, megang itu takut gitu. betul, Terus betul. sampai sedia topeng, sedia segala macam. Sekarang sekarang akhirnya saya tahu kalau saya diam di rumah, saya cuci Ya, tangan, saya pakai masker, saya nggak perlu keluar rumah, nggak usah keluar rumah gitu ya. betul. Lebih tenang, lebih tenang. Ya, Dan ya, betul. kemudian minggu ini saya mulai justru melahirkan beberapa ide kreatif Wah, yang keren Pak. Ya, menjadi solusi dari bisnis teman-teman. Antara lain betul. UKM 4.0 itu kemudian sudah Ya, mulai kita bahas, ya, distribution ini sudah kita bahas, logistik kita bahas, pricing policy-nya kita bahas. Jadi sudah vibe-nya, anunya apa, mood-nya sudah ya. positif. Wah, Kemudian keren. kemudian juga tiba-tiba bahas-bahas sama teman, nggak taunya dia punya solusi untuk Zoom, ya. Zoom ini kan Oh, Zoom ini kan mereka cheating kita ya, artinya ternyata nggak di encrypt, jadi nggak ada encryptionnya sehingga ya, gampang dibobol, dimasukin dengan film porno dan segala macam, dan data kita dijual, nah itu nggak betul. menyenangkan. Nah ternyata solusi ini ada depan mata gitu, dan Iya, iya, betul. Nah, servernya juga harus nggak perlu dari luar negeri, cukup lokal ya. sehingga bandwidthnya nggak perlu tinggi, cuma 200 kbps untuk masing-masing Wah, pengguna. Jadi ya, kalau Zoom kan karena di Amerika jadi pakai 700 kbps, belum nge-lag-nya, aduh banyak. Jadi ya. alhamdulillah kan, jadi alhamdulillah. Jadi luar biasa. Nah, Makanya saya malam ini kita harus hipnoterapi masalah. baik Pak. Apalagi teman-teman yang belum yang belum mengalami kemarin ya, banyak yang penasaran Iya, iya. pada join. Nah sekarang
dijelaskan lagi ulang buat teman-teman yang baru, Kang Asep. Baik. Ini hipnoterapi itu apa sih? Karena Bu Dwita aja sampai siap-siap air di ember. Katanya kalau Pak Bi nggak bangun mau disiram air. Ini keterlaluan itu. Tapi ya begitulah. Iya. Ya. Jadi mangga silakan. Ya. Baik Pak. Sudah bisa kita mulai ya Pak? Halo Pak? Ya, ini dijelaskan dulu hipnoterapinya apa gitu. Oke. Ada yang merasa, wah kalau ikut nanti saya nggak bisa bangun. Nah itu gimana tuh? Kemarin dijelaskan supaya nggak pada takut. Oke, baik. Iya. Baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi malam ini ya, setelah 1 minggu yang lalu. Kita melakukan hipnoterapi berjamaah ya Pak Bi ya. Pada saat kita tidak bisa berjamaah di luar di masjid, kita lakukan secara bersama di sini hipnoterapi berjamaah gitu. Nah, betul. Seperti minggu lalu sudah saya sebutkan, juga Pak Bi sempat singgung juga, mungkin untuk teman-teman yang belum sempat join minggu lalu ya, bahwa hipnoterapi itu sesungguhnya sesuatu yang sangat alamiah. Kenapa alamiah? Karena secara keseharian hampir 80% dalam hidup kita masuk di dalam state hipnosis tersebut. Seperti dulu Pak Bi menjelaskan, ilustrasinya sangat bagus, yaitu pada saat kita mengendarai mobil ya Pak ya. Iya betul. Begitu kita masuk ke dalam mobil, kita sadar kita mau kemana arah kita, apakah ke Jakarta, apakah ke Bogor, apakah ke Bandung. Kemudian beberapa menit setelahnya, pada saat kita sudah oper persneling ke gigi 1, 2, dan seterusnya, kita menjadi masuk ke dalam tanda petik trance. Jadi kesadaran spontanitas kita yang mengendalikan diri kita, tahu-tahu kita sudah ada di dalam kantor, tahu-tahu kita sudah sampai Bandung, tahu-tahu kita sudah sampai rumah UKM di Fatmawati gitu. Nah, jadi memang hidup kita 88% dikendalikan oleh sebenarnya bagian yang paling cerdas dalam diri kita, yang penuh dengan spontanitas, yang penuh dengan unconscious kompetensi dalam diri kita, Pak. Dan itu adalah state hipnosis. Saya belum bilang hipnoterapi ya. Nah, itu sebabnya saya panggil hipnosis state ini adalah sesuatu yang alamiah, karena secara keseharian kita alami. Kita alami ya. Termasuk salah satu diantaranya misalkan fenomena pada saat kita sedang nonton film atau sedang baca buku, kita benar-benar saking fokusnya kita membaca buku atau nonton film. Kalau anak-anak kita main games misalkan, tiba-tiba di lengan kita sudah ada darah misalkan, 1 titik darah, rupanya kita secara nggak sengaja menggaruknya gitu ya, atau apakah kita tertusuk oleh jarum pentul yang ibu kita tidak sengaja taruh di samping terus menusuk kita, dan kita tidak merasakannya karena kita sedang asik main games atau sedang asik baca novel atau sedang asik nonton film. Nah, proses ketika kita fokus itu tiba-tiba saja melahirkan yang namanya anestesi diri. Kita menjadi tidak merasakan rasa sakit pada saat tangan kita tertusuk oleh jarum pentul itu. Begitu fokus kita sudah selesai, kita lihat tangan kita berdarah. Nah, itu adalah salah satu kecerdasan tertinggi dari ketika kita masuk dalam state hipnosis. Artinya fokus dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang alamiah. Nah, hal ini distrukturkan oleh para ahli, kemudian dirumuskan, dibuat sistematika, seperti Pak Bi mengamati proses branding, kemudian Pak Bi melakukan sebuah sistematika terhadap proses branding itu, sehingga branding itu menjadi kaidah, menjadi ilmu ya Pak ya. Nah, demikian juga dengan fenomena alamiah terhadap hipnosis itu. Distrukturkan oleh para ahli, kemudian dibuat sistematika yang rupanya fenomena alamiah itu bisa kita rekayasa, bisa kita hadirkan dengan sengaja. Jadilah itu ilmiah, Pak. Pada saat disistematikan menjadi ilmu, jadilah fenomena alamiah itu menjadi ilmiah. Dan ini satu kekayaan yang luar biasa
terhadap diri kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini kita namakan sebagai fenomena ilahiyah. Jadi sesungguhnya dalam proses itu ada 3 hal. Sesuatu yang diberkati oleh Tuhan, diberikan kepada kita untuk eksplorasi diri kita, kekuatan yang luar biasa ada di dalam diri kita, itu adalah hal yang ilahiyah. Kemudian itu bisa dialami keseharian oleh kita, sebenarnya sangat dekat dengan kita, sangat kita kenal, cuma kita nggak aware gitu. Itu alamiah, Pak, dan bisa distrukturkan. Betul, bisa distrukturkan, kemudian kita pelajari, dan itu ilmiah jadinya. Oh, jadi sesungguhnya nggak nyampe jadinya. Betul, Pak. Nah, kenapa penting hypnosis state ini? Karena hypnosis state adalah satu momen ketika, mungkin agak sedikit ilmiah Pak ya, saya jelaskannya. Ketika gelombang otak kita itu jadi di dalam otak kita itu ada saraf-saraf yang dialiri oleh listrik. Nah, putaran listrik ini kadar kecepatannya itu berbeda. Taruhlah kita simplifikasi menjadi tiga kecepatan putaran listrik di otak kita. Antara 24 sampai 12 putaran listrik per detik, gitu, sekitar 24 sampai 12 putaran listrik per detik, itu melahirkan frekuensi yang namanya frekuensi beta, Pak. Jadi kayak kesadaran normal kita saat ini nih, kayak kita sedang bincang, Pak. Nah, ini adalah area ketika rasionalitas kita bekerja, daya kritis kita bekerja. Mungkin sebagian teman, wah, yang diucapkan Kang Asep salah, berbeda dengan referensi buku yang saya baca. Nah, itu frekuensi beta kita gitu yang bekerja, Pak. Jadi kita sangat kritis. Di area kritis ini kita menjadi sangat defensif, Pak. Rejection kita tinggi gitu, kira-kira seperti itu. Kemudian otak kadal sama otak human ya. Persis, Pak, persis. Nah, kemudian kita kadang misalkan lagi menjelang mau sholat, kita wudhu, tiba-tiba kita merasa rileks ya, Pak. Merasa rileks. Gelombang otak kita itu menjadi turun, putarannya lebih rendah, kira-kira masuk ke frekuensi alfa, antara 12 sampai 8 putaran listrik per detik. Jadi kita merasa nyaman, tiba-tiba merasa bahagia, entah kenapa sebabnya gitu. Itu biasanya pada saat kita menjelang tidur juga, Pak, pada saat kita ngantuk kita merasa rileks, nyaman. Nah, itu menandakan bahwa gelombang otak kita berada di 12 sampai 8 putaran listrik per detik. Lantas pada saat lebih rendah lagi, itu biasanya kita menjelang tidur 30 menit pertama, Pak. 30 menit pertama, di mana kita muncul tenggelam, sampai kemudian ke mimpi. Ciri mimpi itu ada rapid eye movement, ada putaran listrik putaran kelopak mata, tempat bergetar. Nah, itu menunjukkan kita berada di frekuensi theta, Pak, sekitar antara 8 sampai 4 putaran listrik per detik. Lebih rendah lagi ya. Lebih rendah lagi, Pak. Nah, ada yang lebih rendah lagi, yaitu 4 sampai 0,1 putaran listrik per detik, di mana itu adalah tidur pulas kita, Pak. Tidur pulas kita. Jadi kalau awamnya kira-kira 30 menit ke sana ke belakang. Kalau di momen tidur, Pak. Kalau theta itu 30 menit pertama gitu. Kalau delta itu 30 menit ke sana. Nah, rupanya di dalam fenomena alfa dan theta tadi, itu yang saya sebut sebagai fenomena hipnosis state, Pak. Jadi hipnosis state itu atau keadaan hipnosis itu berada di frekuensi antara alfa dan theta, antara kita nyaman, rileks, sampai kita kalau di dalam proses tidur mimpi gitu, Pak. Nah, di momen itu rupanya Allah menyediakan kita untuk merecovery mental kita, Pak. Merecovery mental kita. Kita bisa memprogram diri untuk hal baik-baik tentunya. Tapi di satu sisi ini ada efek buruknya juga, karena data negatif bisa masuk di momen ini dan menjadi program kita juga. Jadi kita harus hati-hati gitu, Pak. Betul. Jadi harus kita hati-hati di momen itu. Nah, sementara di momen ketika tidur di frekuensi delta, rupanya itu anugerah Tuhan untuk kita merecovery sel tubuh kita yang rusak, Pak. Jadi program mental adanya di frekuensi alfa dan theta,
Sementara program recovery tubuh kita, sel-sel tubuh kita yang rusak itu adanya pada saat kita tidur delta, Pak, tidur pulas. Kira-kira seperti itu. Nah, di tidur pulas itu, di tidur delta kita tidak bisa disugesti. Area sugesti, area program diri itu adalah di frekuensi alfa dan theta tadi, Pak. Kira-kira begitu, Pak? Iya, begitu, Pak. Oh, mengenai ini Pak, apakah kemungkinan ketika Kang Asep Pandu bisa tidur bablas begitu aja gitu sampai itu kita seandainya meniatkan tidur bablas bisa, tapi itu seperti tidur biasa yang sehat Pak, yang kita akan bangun di waktu kita harus bangun. Tapi sebenarnya pada saat kita meniatkan diri untuk bangun, kita bisa bangun dengan karena kita ada di antara alfa theta kan. Kalau betul, tidur kan di delta. Jadi kita belum sampai ke bawah sekali, tapi sudah di ambang batas. Persis. Saya sendiri Pak, ketika misalkan melakukan self hipnoterapi Pak ya, self hipnosis terutama menjelang tidur, saya sendiri sih sebenarnya 80% itu kebablasan sampai tidur sampai pagi Pak, karena memang mungkin subconscious saya merencanakan saya untuk tidur istirahat secara fisik gitu Pak, kira-kira seperti itu keseluruhannya Pak. Ya, saya ingat dulu tahun-tahun 80-an gitu, itu lagi ngetopnya subliminal message namanya. Subliminal message itu orang digiring itu, sampai dia lupa dia ada di mana. Biasanya kalau di gedung bioskop itu kan lampunya dimatiin, hanya ada satu layar yang terang, ya. Kita fokus ke situ, terus dibawa dengan cerita kan, begitu sampai kepada titik di mana kita sudah mengikuti cerita itu, sampai begitu jagoan kita itu terancam, kita tuh teriak gitu ya. Betul. Gimana gitu ya. Nah, itu saya melihat di situ subliminal message dimasukkan. Jadi ketika jagoan kita dikejar-kejar sama orang bawa pisau atau bawa pistol, ngumpet sini, itu kita betul-betul blank. Pada saat itu kita masukkan subliminal message. Itu kerjaan saya dulu tuh kan. Persis banget. Jadi saya memasukkan dalam, kalau film iklan itu kan 30 detik. Kalau 30 detik itu per frame-nya itu 25. Jadi sebetulnya 30 detik itu 750 frame. Nah, subliminal message itu cukup 6 frame saja. Jadi gitu, mata menangkap tapi tidak menyadari gitu. Betul Pak. Nah, itu menarik banget Pak. Jadi subliminal di Amerika itu di film-film Hollywood itu pasti ada. Jadi ketika kerja-kerja itu tiba-tiba tadi apa ya tadi kayak ada yang putus gitu. Tapi itu dicatat oleh bawah sadar kita. Sehingga ketika kita melihat logo itu, misalnya Coca-Cola gitu ya, saya pernah lihat di mana ya, gitu. Jadi orang bilang déjà vu, seperti itu ya. Jadi, nah ini tahun 90-an dilarang nih Kang, dilarang. Tapi yang boleh pakai cuman pemerintah. Jadi pemerintah mewajibkan begitu udah titiknya sudah sampai ke titik theta, titik theta, dimasukin no smoking, nah kayak gitu, dilarang rokok, pesan-pesan sosial dari pemerintah. Nah, akhirnya sutradara film nggak kehabisan akal nih. Jadi dia bikin begitu pas titiknya itu tiba-tiba ada logonya Marlboro gitu ya. Jadi kelihatan, tapi cuma sekelebat. Jadi akhirnya tidak dibikin subliminal, tapi bagian dari cerita tampilnya cuman sekian detik. Jadi sama dengan subliminal juga. Nah, ini penjelasannya dari semakin jelas ya, berarti itu ada di data ya kan. Iya betul Pak. Betul Bang. Ya, silakan dijelaskan lagi kan. Iya. Menarik banget Pak. Memang seandainya ada beberapa praktisi mengaplikasikan subconscious communication ini di dalam
praktik kampanyenya itu bisa di satu sisi sangat efektif, Pak. Di satu sisi perlu di-detect juga oleh kesadaran rasional kita supaya tidak terlalu deep masuk dan menyatu dengan perilaku kita ya, Pak ya. Itu memang lalu mempengaruhi perilaku kita. Oh iya, ya betul. Ya, contohnya, habis nonton film koboi, keluar itu jalannya kayak koboi. Iya. Ya, kalau misalnya habis nonton The Rock gitu kan, keluar tuh, wah rasanya badannya gede. Gitu. Saya perhatikan perilaku orang-orang tuh, oh begitu rupanya. Kalau saya analisis Pak dari iklan-iklan dan sistematika yang Pak Bi buat itu sangat memenuhi aspek subconscious communication, Pak. Bisa saya bongkar, Pak? Silakan, dibongkar silakan. Buat yang pertama, teman-teman. Iya, betul. Yang pertama adalah teori Pak Bi yang shocking power itu terkhusus yang itu, Pak. Yang pertama itu shocking power itu sebenarnya salah stopping power yang di dalamnya ada sesuatu yang mengejutkan gitu. Ya, betul. Aspek shock. Nah, itu kalau di dalam teori hipnosis itu ada namanya metode shocking induction, Pak. Shocking induction. Jadi satu elemen kejut di mana membuat kesadaran rasional kita yang kalau dalam bahasa hipnosis atau neurolinguistik itu namanya critical factor kita, Pak. Yang biasa reject melulu itu gitu. Tiba-tiba dia terkejut sebentar, sekian detik, kemudian seperti ada nilai blanknya di situ, dan pada saat critical factor itu istirahat, maka subconscious menjadi terbuka, Pak. Pada saat subconscious terbuka, itu program apapun bisa dimasukkan ke dalam diri dan bisa menjadi sebuah realitas kebenaran absolut, Pak. Jadi subconscious itu tidak mengenal ini benar, ini buruk. Semua yang masuk ke dalam diri kita itu adalah kebenaran absolut. Selesai. Itu tentunya di situ, Pak. Kemudian ini contohnya ya. Contohnya nih. Ya. Jingle Kopiko ya. Iya. Kan, kalimatnya kan bila mata ngantuk tapi Anda sibuk. Itu tidak rasional kan, tidak rasional itu. Orang yang ngantuk nggak mungkin sibuk, orang yang sibuk nggak mungkin ngantuk gitu. Tapi kenapa kok bisa diterima oleh masyarakat dan dipercaya? Karena di awalnya saya kasih intro yang mengejutkan kan, jeng, pow, gitu. Persis Pak, persis banget. Kemudian di beberapa iklan Pak Bi itu ada menyentuh 3 aspek yang itu menjadi anchor. Anchor itu artinya pemicu emosi audiens. Itu yang Pak Bi namakan sebagai key visual, key sound, dan key word, Pak. Keyword. Ya. Key sound itu terkait dengan aspek audio gitu ya. Di mana ketika sound tertentu kita kasih tone atau tekanan tertentu, dia akan memicu satu emosi untuk kapanpun, dimanapun mendengar sound seperti itu, emosinya langsung terpicu ke situ gitu, Pak. Seperti misalkan terkoneksi. Contohnya misalkan sonsinya mana gitu. Walaupun bahkan kata sonsinya mana hanya sederhana teng nadanya saja itu referensi orang sudah mengacu langsung ke brand tertentu, kira-kira seperti itu, Pak. Ya, sama aja kalau saya bilang orang nyambung ke words gitu. Padahal saya nggak pakai ngomong, nggak pakai kata-kata, tapi tetap memicu ke merek itu. Itu proses hipnosis itu ya, Kang ya? Sangat. Saya bahkan curiga Pak dengan walls itu, Pak. Sempat mengamati tapi tidak memiliki fakta hukumnya ya, Pak ya. Jadi itu memang didesain untuk membrainwash dalam tanda petik audiens kita, Pak. Saya ingat itu pada saat waktu kecil kalau nggak salah yang kira-kira bunyinya itu ya, Pak ya. Yang walls itu. Nah,
itu keliling Pak, si pedagang yang dorongnya itu atau sepeda atau apa gitu, keliling kompleks-kompleks di jam ketika anak-anak istirahat sore Pak. Dimana itu adalah momen ketika si anak ngantuk, frekuensi otaknya ada antara alfa dan theta, langsung sampai detik ini Pak, ketika saya itu saya pengen beli itu. Langsung Itu. netes teori Langsung Pavlov netes, Pak. itu.